Otherworldly Evil Monarch. Bab 3. Judul, Jun Wui. Cukup, meskipun kita satu keluarga, kamu sengaja memilih untuk tinggal di mansion paling selatan, Mulai besok, kamu akan pindah kembali ke sini. Dia kemudian menatap Jun Xie dalam-dalam. Jun Zantian merasakan sakit yang menjalar di dalam dirinya. Tidak peduli seberapa buruknya dia, tidak peduli betapa mengecewakannya dia tetaplah cucunya. Selanjutnya, dia adalah garis keturunan terakhir berturut-turut dari keluarga Jun. Meskipun keadaan luar negeri saat ini stabil dan damai, beberapa pangeran telah beranjak dewasa, mengarah ke waktu perselisihan internal yang tak terhindarkan. Sebagai kekuatan militer teratas, Jun Zantian mirip dengan pohon yang menjulang tinggi, yang ingin dimasukkan semua orang ke dalam jaringan sekutu mereka. Upaya pada satu-satunya garis keturunan ini mungkin salah satu skema mereka untuk menciptakan bencana internal. Jika Jun Xie tidak kembali ke sini, dia khawatir hanya akan ada lebih banyak upaya seperti itu di masa depan. Saya sudah hidup sangat baik di sana, tidak perlu pindah. Jun Xie dengan tegas menolak. Apakah kamu bercanda? Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk merasakan teknik dari sesama pembunuh bayaran di dunia ini. Jika saya mundur sekarang, apakah saya tidak akan kehilangan kesempatan ini? Mendengar kakek Jun membahas masalah ini, jantung Jun Xie berdebar-debar karena kegembiraan. Pembunuhan, subjek yang tampaknya begitu jauh, namun tetap menjadi bagian paling intim dari ingatannya. Kamu. Sialan, kemarahan kakek Jun meletus, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Jun Xie, tetapi tepat sebelum telapak tangannya mencapai wajah Jun Xie, dia berhenti untuk waktu yang lama. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, dia berkata, "Kamu, pergi saja. Apakah ini pertama kalinya anak ini menolakku? Dia benar-benar berani menolakku hari ini? Selain itu, ini adalah penolakan total." Jun Xie membungkukkan tubuhnya secara resmi, menegakkan tubuh dan pergi. Oh, satu hal lagi, mulai hari ini dan seterusnya kamu tidak diizinkan mengganggu Putri Ling Meng. Untuk masalah ini, tidak ada ruang untuk negosiasi, titik. Suara kakek Jun dipenuhi dengan perasaan sedih dan dingin yang samar dan tak terkatakan. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Jun tampaknya memiliki kekuatan untuk memahami bahkan surga, seolah-olah mereka adalah satu-satunya penguasa di kerajaan, tetapi keluarga ini menderita cacat fatal. Dan itu adalah kurangnya penerus yang mampu. Satu-satunya keturunan generasi ketiga, Jun Moxi adalah seorang pelacur muda. Kakek Jun adalah seorang pria yang tampaknya berusia 40-an, dengan pikiran dan tubuh yang tahan terhadap kerusakan waktu, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, maka keluarga Jun kemungkinan besar akan terhapus dari dunia ini dalam waktu dekat atau masa depan. Melihat keadaan Jun Moxi saat ini adalah hasil yang paling tak terhindarkan. Nyatanya, dia praktis bisa melihat itu terjadi. Jadi, Jun Zantian pernah mengeraskan dirinya untuk tanpa malu-malu meminta kaisar untuk menganugerahi Jun Moxi pernikahan dengan Putri Ling Meng yang paling dicintai yang mulia. Jika masalah ini berhasil, bahkan setelah kematiannya, Jun Moxi akan memiliki pelabuhan yang aman untuk diandalkan. Sebagai suami sang putri, dia akan memiliki identitas bangsawan. Selama dia tidak membuat kekacauan yang keterlaluan, maka garis keturunan keluarga Jun dapat dipertahankan. Pangeran Permaisuri, posisi ini tampak agung dan megah, tetapi sebenarnya yang paling memalukan dari semua posisi pemerintahan. Untuk menteri manapun dengan kekuasaan dan otoritas, ketakutan terbesar mereka adalah tiba-tiba menerima perintah kekaisaran, menganugerahi putra mereka dengan pernikahan dengan putri. Anda ingin mereka mengizinkan putra mereka membawa pulang seorang putri sehingga kakek dan nenek mereka dapat tunduk secara seremonial kepada menantu laki-laki mereka? Selain itu, ada juga aturan yang perlu dicermati. Seorang pangeran permaisuri dilarang keras mengambil selir apapun. Jika putri kebetulan memiliki kepribadian yang menyimpang atau hati yang dipenuhi dengan kecemburuan, maka keluarga itu tidak akan memiliki hari-hari baik di masa depan. Namun, ini hanyalah rencana asuransi terbaik untuk debauci seperti Jun Moxi. Karenanya, Jun Zantian dengan rela melamar pernikahan ini tanpa ada perasaan kesal atau paksaan. Yang mulia, Kaisar secara alami memahami niat dari kawan lama yang sudah seperti kakak baginya ini. Sementara Yang Mulia merasa tersentuh oleh kesulitan Jun Zantian, setelah melihat-lihat sejarah Jun Moxi dan semua yang telah dia lakukan, selain penolakan Putri Ling Meng, dia harus menolak lamaran tersebut setelah lama mempertimbangkan dengan cermat. Kakak Jun,
Ini bukan karena adik laki-lakimu tidak mau memberimu wajah, tapi aku tetap seorang ayah. Ling Meng adalah putri kesayanganku. Bagaimana saya bisa menikahkan putri saya sendiri dengan... Yang Mulia menundukkan kepalanya sebelum menyelesaikan kalimatnya, menyebabkan Jun Zantian kehilangan napas. Seorang ayah, pertimbangan untuk putri Anda? Jika ini adalah satu dekade yang lalu di mana keluarga Jun saya berada pada masa paling makmur, tidakkah Anda akan menjadi gila dengan sukacita jika saya mengajukan proposal ini? Keadaan hubungan antar manusia, seperti air minum. Hati kakek Jun dipenuhi dengan kebencian. Oh, saya mengerti. Jun Xie menjawab dengan ringan saat dia berdiri di ambang pintu. Dalam nada suaranya, tidak ada kejutan atau kegembiraan, seperti semangkuk air biasa. Dia segera keluar. Sejak kakek Jun memberitahunya tentang lamarannya, Jun Moxi terus-menerus menganggap dirinya sebagai pangeran permaisuri Putri Ling Meng, sejauh menguntit Putri Ling Meng, membuatnya kesal tanpa akhir. Tetapi pada saat ini, Jun Xie menerima berita itu dengan ketidakpedulian, menyebabkan kakek Jun merasa terkejut. Jika Jun Xie menjadi marah atau histeris, atau bahkan mengumpat di jalanan, kakek Jun tidak akan merasa terkejut sama sekali. Namun, sikap Jun Xie saat ini membuatnya terkejut. Apakah jatuh dari tempat tidur menyebabkan karakternya berubah? Kakek Jun mengelus jenggotnya, menatap dalam-dalam ke belakang Jun Xie yang pergi. Tidak lama kemudian, Jun Zantian bertepuk tangan dan berkata, "Atur beberapa ahli lagi untuk menjaga tuan muda di malam hari. Saya tidak ingin kecelakaan lagi terjadi. Jika Anda melihat orang yang mencurigakan, bunuh mereka di tempat tanpa ragu-ragu. Jangan pernah berpikir untuk mencoba ini untuk kedua kalinya. Anda pikir Anda bisa melenggang di sini dan mengambil nyawa cucu Jun Zantian?" Mata kakek Jun bersinar karena kedinginan. Kakek Jun sepertinya sedang berbicara di udara kosong di dalam ruangan kosong, tapi suara samar dan samar dari seorang pria tiba-tiba terdengar dari suatu tempat. Dimengerti. Jun Xie berjalan keluar dengan sinar matahari menyinari dirinya. Saat sinar hangat bersinar di wajahnya, dia terus berjalan menuju halamannya sendiri. Sepanjang jalan, dia terus-menerus bertemu dengan pelayan yang membungkuk padanya dalam ketakutan dan kegelisahan, tapi dia terus berjalan tanpa memberi mereka pemberitahuan apapun, karena dia tersesat dalam pikirannya. Tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, pikiran yang bergema di hati Jun Xie. Apa itu pembunuh bayaran? Seperti namanya, seorang pembunuh adalah orang yang membunuh. Kami adalah tangan kegelapan. Ingatlah selalu kata ini, kegelapan. Seorang pembunuh selalu merupakan keberadaan ilusi, masuk seperti angin dan menghilang ke dalam ketiadaan. Apa yang dimaksud dengan pembunuh yang sukses? Jika tidak ada yang tahu bahwa dia adalah pembunuh dengan tangan berlumuran darah sampai hari kematiannya, maka dia adalah pembunuh yang sukses. Kalau begitu, apa kualifikasi seorang super pembunuh? Yang disebut kualifikasi seorang pembunuh adalah kemampuan untuk memasukkan dirinya ke dalam atmosfer dan situasi apapun. Ketika ditempatkan di antara para sarjana, dia akan berubah menjadi seorang penyair. Di dalam pelukis, dia akan berubah menjadi seorang seniman. Dalam diri bajingan, dia akan berubah menjadi penjahat. Dalam sosialitas, dia akan berubah menjadi seorang bangsawan, seorang pria sejati. Dalam pelaku seksual, dia akan berubah menjadi predator seksual. Di dalam pahlawan, dia akan berubah menjadi juara teladan. Di gurun, dia adalah kadal. Padang rumput, dia adalah raja serigala. Di pegunungan, dia adalah raja binatang buas, harimau. Saat melayang di atas lautan, dia adalah pembawa ombak, naga. Itu adalah kualitas seorang pembunuh yang sukses. Seseorang yang hanya tahu cara membunuh, paling-paling adalah seorang penjagal. Hanya orang yang memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya saat membunuh, selain sukses setiap saat, bisa dianggap sebagai pembunuh yang baik. Pembunuhan, itu adalah seni itu sendiri. Sebagai seorang pembunuh, seseorang tidak boleh mencemarkan keanggunan seni ini. Ini adalah percakapan yang pernah dia lakukan dengan gurunya di kehidupan sebelumnya. Berpikir tentang ini, mulut Jun Xie tersenyum dan dia bergumam. Aku yang sekarang, tidak lebih dari nenek moyang generasi kedua yang tidak berguna yang hanya menunggu panggilan kematian. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Salah, Anda bukan leluhur generasi kedua, saya leluhur generasi kedua, sedangkan Anda adalah leluhur generasi ketiga.